Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang terhormat, dosen pengampu matkul ilmu perundang-undangan, Dr. Edra Satmaidi SHMH, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil diskusi kami ini dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern Kota Bengkulu. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu yang berisi mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang pengelolaan perdagangan pasar modern ini. Yaitu yang pertama, mengenai ketentuan umum. Bagian ini berisi tentang definisi-definisi atau istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan daerah tentang pasar modern ini. Selain itu, dalam ketentuan umum ini terdapat ketentuan penyingkatan terhadap frase tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi konsep serta konsistensi norma yang dikandungnya. Beberapa definisi ini meliputi: 1. Kota adalah kota Bengkulu. 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota Bengkulu. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. 4. Dinas atau instansi yang terkait adalah dinas atau instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu. 5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang ada. 6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Selanjutnya 7, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. 8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar. 9. Pasar modern adalah pasar yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. 10. Toko swalayan adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, baik berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Oke, mungkin itu saja beberapa yang dapat saya jelaskan mengenai definisi atau istilah-istilah pada ketentuan umum. Selanjutnya, mengenai materi peraturan daerah. Materi dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari beberapa bab, yaitu bab pertama meliputi ketentuan umum. Selanjutnya pada bab 3 akan diatur tentang ruang lingkup dari rancangan peraturan daerah ini. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi 1. Ketentuan umum, 2. Penataan pasar modern atau pusat perbelanjaan dan toko modern, 3. Pengelolaan, 4. Perlindungan terhadap pasar tradisional, 5. Hak, kewajiban, dan larangan, 6. Perizinan, 7. Keuangan, 8. Pembinaan dan pengawasan, dan yang terakhir sanksi. Selanjutnya bagian mengenai ketentuan sanksi dan ketentuan peralihan akan dijelaskan oleh rekan saya Bagawanta. Kepada Bagawanta dipersilahkan. Baik, terima kasih Lina. Pada poin ketentuan sanksi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab 2 mengatur mengenai sanksi pidana apabila diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam peraturan daerah bersifat fleksibel dan tidak wajib.
tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks peraturan daerah Kota Bengkulu tentang naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sistem perdagangan pasar modern yang akan dibentuk, tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai sanksi pidana. Selanjutnya, pada ketentuan peralihan, memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk next slide. Itu yang pertama, menghindari terjadinya kekosongan hukum. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, mengatur hal-hal yang bersifat tradisional atau bersifat sementara. Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa peraturan daerah Kota Bengkulu tentang naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sistem perdagangan pasar modern. Maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan daerah lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Pengaturan tentang ketentuan peralihan dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum, memberi jaminan kepastian hukum, serta memberi proteksi terhadap pihak-pihak yang nantinya terdampak dengan pemberlakuan peraturan daerah ini. Ketentuan penutup berisi tentang pengundangan sekaligus penegasan atas pencabutan ketentuan lama yang sudah tidak relevan maupun bertentangan dengan perda ini. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tak ada gading yang tak retak, kurangnya kami meminta maaf, baiknya semoga bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok, kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.